Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Narjito. Kali ini saya akan membahas mengenai soal translasi laporan keuangan. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa penjabaran laporan keuangan itu ada dua metode. Ada metode temporal dan ada metode current rate. Di metode current rate kali ini atau translasi, kita akan mencoba melakukan translasi kemudian diikuti dengan membuat laporan konsolidasi. Kita lihat di sini dalam soal 1 Januari 2016 P membeli 90% saham S senilai 2065.500, kemudian mata uang fungsional adalah LCU dan kurs saat ini adalah 0,45 di sini. Ini kurs pada saat akuisisi dan ini adalah cost-nya. Kemudian pada saat ekuitasnya 4 juta LCU dan 1 juta LCU yaitu common stock S dan return earning S. Kemudian di 2 Januari 2016, P memberikan uang muka tanpa bunga ke S sebesar 450.000 LCU. Untuk melakukan translasi di sini, kita akan menggunakan rate apa saja di sini. Kita lihat bahwa untuk translasi, maka aset dan liabilitas kita gunakan closing rate, dividen kita gunakan kursnya dividen, dan untuk revenue expense kita gunakan average, dan untuk capital stock gunakan historical, dan RE di sini karena masih di awal akuisisi maka masih menggunakan historical rate. Yang kita lanjutkan. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan bahas yang di sini exchange loss di sini dan hedge fund from di sini. Ini berasal dari transaksi 2 Januari 2016. Oke, kalau saya tulis di sini di 2 Januari S, di dalam bukunya S itu akan mencatat jurnal cash pada hedge funds from P itu sebesar 1 juta LCU. Oke, kemudian di 31 Desember yaitu karena kursnya hedge fund from adalah liability maka menggunakan closing rate sebesar 0,4, maka utang dari S itu akan menjadi saldo advance from P itu sebesar 450.000 dibagi dengan 0,4 itu sama dengan 1.125.000. Ada kenaikan utang kenaikan sebesar 125.000. Kenaikan utang itu kan indikasi adanya expense atau loss. Itu kalau expense dan loss sesuai dengan kerangka konseptualnya ditandai dengan adanya penurunan aset atau kenaikan utang selain dari transaksi dengan pemilik. Maka di sini akan ada exchange loss sebesar 125.000. Sehingga di sini kita tulis 1.125.000 yaitu di endingnya, dan di sini sebesar 125.000 untuk exchange loss-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan kursnya di sini, maka ini adalah kurs endingnya 0,4 ya. 0,4, di sini 0,4, plan asetnya 0,4, costnya 0,42, depresiasi 0,42, operatingnya 0,42, dividennya 0,4, exchange loss-nya 0,42, akumulasi depresiasinya 0,4 karena bagian dari balance sheet. Ini juga 0,4, ini 0,4, capital stock jadi 0,45 ya, 0,45. Kemudian return earning-nya 0,45 dan sales-nya 0,42. Kemudian kita kalikan akan ketemu 40.000. Kemudian akan ketemu 140.000 di sini. Di sini ketemu 170.000, nanti dihitung lagi. Di sini 3.600.000. Cost of sales-nya akan ketemu 1.260. Kemudian depresiasinya akan ketemu 378. Kemudian operating expense-nya ketemu 409.000. Kemudian dividennya adalah 50.000 dan di sini adalah 52.500. Kalau saya jumlah ketemunya adalah 6.100.000.
Kemudian yang akumulatif depresiasi di sini ketemu 720.000, di sini account payable-nya ketemu 430.000, advance from-nya ketemu 450.000, di sini ketemu 1.800.000, di RE-nya ketemu 450.000, dan sales-nya akan ketemu sebesar 2.520.000. Kalau di total akan ketemu 6.370.000. Kita lihat di sini ada perbedaan debit dan kredit, itu akan masuk ke AOC. Dan di sini karena lebih banyak kredit maka AOC-nya di bagian debit. Di sini berarti AOC-nya itu sebesar 270.000. Ini adalah AOC-nya. Oke, ini AOC-nya di sini. AOC. Kita sudah bisa melakukan translasi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan laporan konsolidasinya. Kemudian setelah kita bisa membuat translasi, kemudian kita pindahkan ke laporan konsolidasinya. Oke, di sini masih ada beberapa yang kurang ya, kotaknya nanti ada NC Expand-nya yang belum di sini, ada NC Expand ini belum, nanti akan saya munculkan di sebelah sini. Ada NCA Expand yang belum. Kemudian ada NCA Equity yang belum di sini. Oke, nanti saya akan masukkan di sini. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angka di sini. Nanti tadi salesnya adalah sebesar 2.520 di sini. 2.520.000, kemudian di sini 1.260.000, kemudian 378.000, kemudian di sini 409.000, dan di sini 52.500, sehingga kalau kita jumlah net income-nya adalah sebesar 420.000. Kemudian RE beginning tadi adalah 450.000, dividennya adalah 50.000, sehingga RE endingnya kasih warna hitam, 420 tambah 450 kurangi 50.000, yaitu ketemu sebesar 820.000. Maka di sini RE earningnya juga 820.000. Kemudian cash-nya tadi sudah kita lakukan translasi, ketemu 40.000. Account receivable-nya adalah 140. Kemudian inventories-nya 170.000. 3.600.000. Kemudian minus ya 720.000. Advance-nya kosong di sini. Kosong semuanya sudah. Kemudian totalnya adalah sebesar 3.230.000. Kemudian account payable-nya 430.000. Saya kasih warna yang berbeda. 430.000. Advance from-nya 450.000. Kemudian capital stock-nya di 1.800.000, sehingga kemudian accumulated earning adalah minus 270.000. Totalnya di sini saya pindah ke sini, totalnya adalah sebesar 3.230.000. Ini totalnya. Ya, kemudian kita lakukan jurnal eliminasi. Kita bikin eliminasi. Sebelum ke sana kita hitung dulu excess-nya. Maka di sini tadi belinya cost of acquisition-nya adalah sebesar 2.065.500 untuk mendapatkan persentase 90%, sehingga implied value-nya adalah sebesar 2.065.500 dibagi dengan 0,9 akan ketemu 2295.000. Kemudian book value dari S adalah Anda jumlahkan 450.000 beginning di sini ditambah dengan 1,8 akan ketemu sebesar 2.250.000.
sehingga akan ada ekses yang dialokasikan ke paten yaitu sebesar 45.000. Karena disinilah transaksi dengan anak perusahaan pada saat akuisisi, maka kita akan rubah di sini ke dalam LCU yaitu sebesar 45.000 dibagi dengan 0,45 rate-nya yaitu 100.000 ya, 100.000 LCU. Kemudian kita amortisasi patennya. Jadi di sini misalnya di sini beginning paten ini dalam bentuk LCU, di sini kursnya, kemudian di sini USD-nya. Beginning paten adalah 100, ini LCU ya, LCU. Ini saya kasih warna hitam. Di sini 100.000, kursnya 0,45 sehingga dolarnya 45.000. Kemudian amortisasinya per tahunnya adalah sebesar 10.000 dengan average 0,42, berarti di sini 4.200. Kalau dikurangi akan ketemu 40.800. Kemudian endingnya di sini adalah 90.000 LCU. Kemudian dikalikan dengan 0,4 sebagai ending rate-nya atau closing rate-nya itu sebesar 36.000 sehingga ada selisih sebesar 4.800. Ini yang nanti akan masuk ke sebenarnya akan diakui di dalam OCI. Di sini nanti akan kita alokasikan ke NCI dan ke investment in S di dalam metode ekuitas. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal eliminasi. Di jurnal eliminasi yang pertama misalnya kita mencari income from S-nya. Dan di sini ada dividen S dan ada investment in S. Income from S-nya berarti dari 90% dikalikan net income-nya tadi adalah 420.000. 420.000 dikurangi amortisasi paten sebesar 4.200 akan ketemu sebesar 374.220. Dividennya adalah 50.000 dikalikan 90% 45.000 sehingga akan ketemu investment in S-nya 329.220. Yang kedua kita hapus ekuitas S, kita munculkan paten, kita hapus investment in S, kita munculkan NCA beginning. RE-nya 450.000, common stock-nya 1.800.000, patennya 45.000 sehingga investment in S-nya dijumlahkan kalikan 0,9 akan sama dengan di sini tadi 2065.500. Kemudian selisihnya adalah sebesar 229.500 menjadi bagian NCI beginning. Kemudian kita lakukan amortisasi paten pada paten yaitu sebesar 4.200. Kemudian kita munculkan NCI expand, ada dividen S dan ada NCA ending. NCI expand-nya 10% dikalikan dengan 420.000 dikurangi dengan 4.200. Oke, akan ketemu di sini sebesar 41.580. Di sini dividennya 5.000, 50.000 dikalikan 10%, sisanya 36.580. Kemudian yang jurnal kelima, adalah kita mengalokasikan di sini OCI yang 4.800 di sini. Karena dia sifatnya mengurangi paten dari 40 ke 36 kan, berarti mengurangi paten sebesar 4.800, maka patennya dibagikan kredit paten 4.800. Kita alokasikan ke investment in S dan ke NCA equity. Berarti di sini 480, di sini berarti 4.320. Kemudian yang nomor 6 tadi ada OCA sebesar 270.000 ya, negatif, itu di debit. Berarti kalau kita eliminasi berarti kita pindahkan ke bagian kredit, yaitu di sini AOC, kemudian dialokasikan ke investment in S dan NCA equity. Di sini 270.000, NCA equity-nya 10%, 27.000, selisihnya adalah 243.000 di investment in S. Kenapa kita memunculkan jurnal 5 dan 6 di sini? Karena
bahwa di dalam metode ekuitas ya, setiap kenaikan atau setiap perubahan dari ekuitas itu akan mempengaruhi investment in S. Oke, sehingga di sini pada saat AOCI itu muncul dan merupakan bagian dari ekuitas, di sini kan turun ya, di sini kan turun yang di bukunya AP yang nomor 5 di sini karena turun ya, turun ekuitasnya kan OCI kan tadi sebenarnya. Maka di sini kita akan menguranginya sebesar OCI-nya pada investment in S sebesar 4.320, dan yang kedua adalah pada selisih debit dan kredit AOCI di sini, AOCI pada investment in S sebesar 243.000. Di sini kan kita closing kan, maka muncullah jurnal ini dan jurnal ini. Kita eliminasi. Oke, kemudian setelah ini Anda masukkan ke dalam ini. Ya, ke dalam mana? Ke dalam worksheet-nya. Income promise-nya tadi ketemu 374.220, kemudian nanti akan ketemu net income-nya sebesar 1095. Kemudian NCI expense-nya saya tulis di sini nanti sebesar NCI expense 41580 ya, di sini nanti 41580 di sini. Nanti Anda lanjutkan di sini ya, masukkan ke dalam sini semua. Kemudian setelah Anda di bagian investment in S ya, bagian investment in S, nanti ada di bagian kredit 2, ada 2. Oke, kemudian di bagian debit Anda di sini kok advance ya, yang di sini investment in S. Di sini di sini investment in S. Ya, kalau Anda kita lihat investment in S ada di jurnal nomor 2, nomor 1 dan nomor 5 dan nomor 6 ya. Maka di sini nanti ada jurnal eliminasi 4 investment in S di sini. Di sini ya. Kemudian nanti Anda jumlahkan kredit dan kurangkan dengan debit, nanti akan masuk di sini investment in S, yaitu akan ketemu sebesar 2147400 di sini. 2147400. Kemudian accumulated OCI-nya itu juga 90% dari minus 270 minus 4.800 atau yang berasal dari sini 4320 ditambah 243.000 di sini. Oke, di debit ya, ini kan di debit nih, 4320 tambah 243.000 berarti di sebelah sini accumulated OCI-nya akan ketemu sebesar 247.320 minus 247.320, sehingga nanti ketemunya di sini adalah sebesar 6.648.600. Ini juga sama ya, ketemunya total nanti 6.648.600. Kemudian di sebelah sininya sebagian konsolidasinya setelah Anda jumlahkan nanti akan ketemu 7.3172.100. Ini kalau salah ada yang lupa jurnal yang terakhir, ya saya juga lupa, adalah Edge Fund from Pay dan Edge Fund to S, yaitu sebesar 450.000 ya, 450.000. Oke. Akan ketemu 73117 ya, 7317200. Oke, 7317200. Nanti kalau total aset liabilitasnya, total aset 373.17200 ya, sama juga. Kemudian kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka pastinya nanti jumlah net income-nya di sini itu akan sama dengan jumlah consolidated net income, yaitu sebesar 1095 920. Di sini juga sama 1095 920, sehingga RE-nya juga sama. RE-nya adalah 2195920, di sini juga
2195 920. Oke, nanti Anda silakan lanjutkan sendiri. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi ini bahannya akan saya share di folder yang ada di deskripsi videonya. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.